Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ikhwan, azamullahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita, yaitu dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana merupakan hal ini ialah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, dan tidak setiap hamba mendapatkan kenikmatan yang mulia ini, yaitu untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari aqwal para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan diberikannya kesempatan ini, marilah kita pergunakan waktu yang kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan benar, mengamalkan dengan benar, sehingga adab dan akhlak menuntut ilmu kita semakin baik dan manfaatnya untuk keluarga kita dan masyarakat secara umum. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, istri beliau dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Kita sampai pembahasan di mana mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis yang mulia berkaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini masih membicarakan atau mempelajari bagaimana sikap para sahabat manakala hadisnya sahih, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarnya benar, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak pernah bertanya lima untuk apa, wa kaifa bagaimana, tapi mereka langsung sami'na wa ata'na. Itulah sikap dari orang atau generasi yang kita akui sebagai apa? Generasi yang terbaik. Namun bagaimana kita ini mengikuti mereka, ataukah hanya di lisan sampai hati, atau hanya sekedar pengakuan yang ada sebagian, bahkan naudzubillah min dzalik, itu kebanyakan dari yang mengaku Ahlus Sunnah. Jadi kita ini akan memperbaiki diri kalau kita mengaku diri kita ini kurang. Seorang dalam menuntut ilmu syar'i, di saat dirinya itu merasa isi, tidak bakalan terisi. Begitu juga di saat kita ini mau menambal ban kita nggak merasa bahwasanya tambal ban atau ban kita ini bocor, ya nggak bakalan bisa ditambal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana
orang yang kita ikuti, orang-orang yang kita ikuti sikapnya di saat mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mereka tidak pernah bertanya untuk apa, bagaimana ini, bagaimana, tidak pernah, tapi mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat. Kita sudah mempelajari yaitu perbedaan tunduk dan tanduk. Yang hakikatnya ialah hakikatnya ialah tunduk dan tanduk. Gimana Pak? Cara tangan di bukan. Nurut dan apa yang dimaksud tunduk? Apa yang dimaksud nurut? Kemarin sudah. Tunduk. Kalau nurut? Ya, murojaahnya baru sekarang. Jadi sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu tidak punya sifat nurut, tapi punya sifat tunduk. Jadi apa? Rasulullah ada ataupun tidak ada, mereka tunduk. Tapi di saat kita ini, model-modelnya kita ini secara umum itu punya sifat nurut. Siapa itu? Dimiliki oleh apa? KB, kelompok bermain. Raudatul Atfal itu nurut. Jika ada pak gurunya, ada bu gurunya, nurut. Anak soleh, ya siap. Tapi pas giliran gurunya nggak ada, ramai, nurut itu. Tapi kalau tunduk, ya ada pak guru, ada pun tidak ada pak guru, tetap dia. Nah kita apa? Sempurna di saat ngaji, nggak sempurna di saat tidak ngaji, nurut. Kalau tunduk, ngaji ya sama, di saat pulang ngaji ya sama sikapnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi biar kita ini kelihatan sempurna di saat kita nuntut ilmu, di saat hadir ke majelis ilmu, apalagi apa? Hadir ke majelis-majelis ilmu yang ustadznya juga apa? Terkenal, pengen sempurna agar apa? Numpang terkenal. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya dari sisi apa? Dari sisi kita mengaku sebagai bermanhaj salaf. Salaf tidak seperti itu. Kita sudah juga membahas tentang tidak basa-basi. Kita sudah juga sudah membahas tentang bagaimana tata cara berantem yang benar. Coba, masya Allah, diatur segala sesuatu berkaitan dalam menuntut ilmu. Akur ada caranya, ikhtilaf juga ada caranya. Nah kelirunya kita ataupun yang sering kita ini sampaikan, pengennya dimengerti tapi tidak mau mengerti. Kalau sahabat itu punya sifat mengerti, nggak mau dimengerti. Coba kayak seperti Abdullah apa? Jabir bin Abdullah di saat sedang nuang arak, bukan bir, bukan angker, bukan, lebih tinggi jelas mabuknya. Disampaikan bahwasanya hari ini homer haram, tidak ada, lah tanggung sebentar lagi, cur gitu, enggak. Kalau kita ya darurat gitu, ya sedarurat dulu. Bagaimana sikap Jabir bin Abdullah langsung apa? Ditumpahkan. Pada waktu itu sebutnya apa? Kota Madinah itu banjir arak. Kalau kita sekarang, karena selokannya mampet banjir, ya banyak dosa. Ya banyak dosanya, coba di mana-mana itu ada flyover. Itu untuk lomba musabaqah buang sampah. Bukan musabaqah hifdzul Quran, bukan. Misal kayak di Cilengsi, orang berangkat naik motor, atau flyover yang lainnya.
beli Android mahal, kendaraan mahal, bayar sampah tiap bulan nggak mampu. Ya Allah, emang berapa sih bayar sampah? Kok sampai buang sampah di saat berangkat kerja? Sampai orang yang punya tanah belum digarap-garap, sampai dongkolnya apa? Yang buang sampah di sini saya sumpahin mati. Karena apa? Dilarang membuang sampah di sini, nggak manjur. Apalagi Pak, sampai apa? Disumpahi. Ada yang saya pernah lihat itu apa? Yang buang sampah di sini monyet katanya. Itulah sikap dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita melanjutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita belajar adab dan akhlak menuntut ilmu itu pelajaran yang paling dasar dan pelajaran yang paling dibenci untuk orang-orang yang apa? Yang tidak mau berusaha benar. Dibenci, pahit. Kebanyakan dari kita senangnya ialah dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Satu contoh, yaitu apa? Kita akan hadir ke majelis-majelis ilmu. Kita akan hadir ke majelis-majelis ilmu yang kita senang saja. Ini sudah sering saya sampaikan bahwasanya nuntut ilmu itu jangan model seperti itu. Nuntut ilmu itu dengan jalan ilmu yang belum kita dapatkan, mau senang ataupun tidak senang hadir. Nanti akan berbuah hasilnya. Ustadz ini gak senang, gak hadir. Ustadz itu gak senang, Ustadz itu senang hadir. Pertanyaannya, pernah nggak ada salah satu sahabat seperti itu sikapnya? Tidak ada. Atau apa? Turun di bawah tabiin, pernah nggak? Nggak pernah. Turun lagi tabiut tabiin, pernah tidak? Tidak pernah. Imam yang empat, tidak pernah. Di zaman Syekh tidak pernah. Lah ikut siapa berarti? Banyak dari kita ini apa? Ini Ustaz ini ya? Enggak. Ustaz ini, oh ini bagus nih. Bagus apanya? Bagus dari sisi bisa lucunya, dari sisi apanya, bukan dalam berkaitan dengan ilmu. Seperti orang awam di pengajian-pengajian, ya 1 tahun sekali, 6 bulan sekali atau yang lainnya. Pas dilihat mereka ditanya gimana pengajiannya, rame. Gimana pengajiannya, lucu. Bagaimana pengajiannya, bukan makan kan? Kan gitu. Jawabannya isi ilmunya mana? Nggak ada. Kalau sekarang di tubuh Ahlussunnah itu apa? Bagaimana pengajiannya kata Ustaz Fulan? Nah, kita udah bahas tentang hal ini. Itu nggak berbobot berkaitan dengan mengatakan kata Ustaz Fulan, saya dengan Ustaz Fulan, tidak berbobot sama sekali. Ya berbobot. Dan materi ini itu apa? Materi yang berisiko. Berisiko itu apa? Nah sekarang Pak, antara yang antara yang waras dengan yang tidak waras, tanda kutip, saya kunci dengan tanda kutip, itu lebih banyak yang waras atau banyak yang tidak waras? Ini mudah apa enggak? Hah? Antara yang rusak dengan yang tidak rusak lebih banyak mana? Antum bagian yang mana, yang rusak atau yang tidak rusak? Hah? Hah?
walaupun tanggalnya kejepit. Dari awal kita udah berjalan itu berapa bulan? Berapa bulan? Ada? Itu apa? Orang yang merasakan ini, kajian kok kayak gini terus, loh Pak, saya nggak nambah, nggak kurangi. Yang Bapak buat betul kan? Saya pernah nambahin mengurangi, tidak. Yang ada ialah memberikan contoh di kehidupan sekitar kita. Karena apa? Jika anak itu menggunakan contoh yang dibawakan Syekh Utsaimin bukan orang Lipo, bukan orang Cibarusa, bukan orang Cibitung, bukan orang Bekasi. Jadi saya harus mendekatkan contoh-contoh yang lain. Itu saja saya tambahkan dengan contoh yang nyata di kehidupan kita. Nggak nambahin, nggak kurangi. Kenapa saya sebutkan baik? Karena orang itu akan menganggap kita ini aneh. Kita yang senang harusnya kalau kita dianggap aneh. Kita dapat fatuba lil ghuraba insyaallah ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Makanya dulu saya pernah bahas di sini juga, Pak. Hadis ini itu untuk kaum muslimin secara umum atau di tubuh Ahlus Sunnah. Banyak dari jamaah waktu itu menjawab untuk kaum muslimin, Ustaz. Enggak, sekarang itu atau sekarang yang kita bahas itu bukan berkaitan dengan masyarakat muslim secara umum. Yang kita bahas di sini itu pokok-pokok penyakit yang dilakukan di tengah tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok di luar itu kelihatan kita ini nggak ada tarifnya atau tidak bisa mempengaruhi masyarakat awam? Oh, kitanya rusak loh. Kitanya tidak sempurna dalam nuntut ilmunya, hanya rutinitas. Bukan hanya sekedar saya diasingkan di mana? Di masyarakat saya dapat fatwa lil ghuraba, beliau dicek dulu. Dicek dulu. Tidak sekonyong-konyong langsung dapat. Tapi kalau orang sekarang ini berjihad yang benar-benar sesungguhnya itu apa? Salah satunya sekarang ini berjihad di tengah kerusakan yang mengaku Ahlus Sunnah. Kita harus akui di tengah tubuh yang mengaku Ahlus Sunnah. Saya nggak mau mengatakan sebagai Ahlus Sunnah karena Ahlus Sunnah itu mahal. Sebagaimana dahulu di saat daurah itu Cifes itu Ustadz Yazid waktu itu membawakan materi untuk para dai, waktu ini anak ikut. Dan bagaimana sunnah ini mahal dimurahkan oleh orang-orang yang nebeng urusan duniawi. Ada toko buku sunnah, ada perumahan sunnah, semuanya sunnah, hancur ini sunnah. Sunnah ini dijual. Jadi kata beliau, dan memang betul. Kalau sadar tahu dan isinya tidak sunnah, berarti menjual sunnah. Ya pasti kaya orang yang jual sunnah. Tidak melakukan sunnah. Kalau orang melakukan sunnah pahit dulu, baru nanti manis. Tapi kalau orang yang jual sunnah, dia pasti kaya. Enggak pakai insya Allah. Oh, yang dijual agama. Nah tadi fatuba lil ghuraba. Kalau lengkapnya bada al-Islamu ghariban, bahasa yaudu ghariban, kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Kita maknai dengan sendiri, nggak ada asal usulnya. Kalau maknai dengan sendiri, tafsirkan sendiri, pahami sendiri. Siapa fatuba lil ghuraba? Apakah orang-orang yang terasingkan pasti mendapatkan al-ghuraba? Terus madu al-ghuraba? Senang yang berkecimpung di dunia itu, udah kajian Sifat Budi, belilah madu al-ghuraba. Siapa yang iklanin? Lagi baca hadis. Disebutkan para ulama ialah alladzi yuslihu ma afsadan nas. Insyaallah antum. Siapa yang disebut orang yang
beruntung dalam keterasingan, para ulama menjelaskan bahwasannya orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang lain, insya Allah itu kita sedang memperbaiki. Nah, kita ini ikut apa Pak namanya? Kalau terpeleset masih rendah, apa Pak? Yang sampai jatuh ke bawah itu istilahnya apa? Kalau terpeleset kan apa? Nah, itu cakep. Kita ini ikut memperbaiki atau ikut nyungsep? Gitu loh. Ikut nolong atau ikut nolong dompet di saat ada kecelakaan? Jangan kita ikut-ikutan orang-orang di luar itu. Ada kecelakaan itu nolong, ya saya nolong lah semampunya. Karena saya nggak mampu, saya nolongnya dompetnya. Saya juga nolong lah, itu kan nyopet Pak. Orang sengsara malah diambil dompetnya. Jadi keterasingan itu dicek diri kita ini, bagian yang memperbaiki atau ikut merusak, gitu loh. Kalau ikut merusak, terus apa kita terasingkan, ya kita dapat dosa. Sudah asing dosa lagi Pak. Itu. Jangan kita ini juga Pak, sedikit-sedikit terasingkan al-ghurabah. Nah, al-barokahnya mana? Kok tahu Ustaz? Ya, namanya pernah minum ya, pernah mengkonsumsi. Jadi seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini pengakuan saja saya bermanhaj salaf, tapi apa yang dimanhaji atau yang diikuti nggak kenal sama kita nantinya di hari kiamat. Wahai As-Siddiq Abu Bakrin, kami pengikut Anda, kami nggak kenal. Gimana coba? Umar bin Khattab, dulu kami ngefans pada Anda, buktinya anak kami namanya Umar, tapi saya nggak kenal. Gimana Pak? Orang yang mengikuti itu seluruh gayanya itu diikuti, bukan hanya sekedar tampilannya. Kalau kita ini ditanya Pak, tampilannya Abu Bakar bagaimana coba? Pernah kita bisa menceritakan tampilannya Umar, beli pedang-pedangan, petentang-petentang di jalan itu? Apa yang diceritakan? Di dalam kitab-kitab sirah, bagaimana beliau itu membela agama Islam yang benar dengan kekuatan beliau, dengan kecerdasan beliau dan yang lainnya. Tidak disebutkan pakaiannya seperti ini. Mana? Nggak ada. Karena pakaian itu bukanlah menjadi tolak ukur. Kan disebutkan seorang yang mengikuti Rasulullah itu hanya lihyahnya, terus kainnya di atas mata kaki. Tidak disebutkan celana, tidak disebutkan sarung, tidak disebutkan jubah, tidak disebutkan enggak, pokoknya kain. Itu aja udah. Muncul sarung celana. Kalau ditanya nanti ada yang ngecap, ini sarung salafi, tunjukkan dalilnya. Bisa seperti itu Pak. Sampai ada yang ngomong ini sarung salafi gitu, tunjukkan dalilnya di kitab mana, siapa perkataan ulamanya. Jangan-jangan jual agama lagi. Ini sarung salafi gitu kan. Waduh, murah berarti salafi itu sekarang. Bahas seperti ini itu nggak kelar-kelar Pak. Kita lagi murojaah sedikit aja habis setengah jam. Itu baru murojaah itu. Saya nggak mau melanjutkan tanpa murojaah, walaupun murojaahnya Pak Sugeng di sini. Dan husnudzon semuanya seperti itu, jangan-jangan sayur sayur.
Jadi bagaimana sikap sahabat itu? Sami'na wa ata'na. Di saat mendengar, mereka langsung tunduk, tidak pernah tanduk. Karena tanduk itu untuk melawan. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang meminta, maka aku akan ijabah untuknya. Ini Pak. Begitu juga orang yang bangun di sepertiga malam, belum tentu dikasih. Lah, kok bisa? Nah kan disebutkan hadisnya man yad'uni fa astajibu lahu. Lah kalau berangkatnya ke pasar sayur beli sayur ini belum tentu. Kan tengah malam kadang, ya kan? Terus subuh bablas, belum tentu dikasih, ya. Lalu nggak sholat nggak apa, kan? Begitu juga yang SIM 3, belum tentu ikut hadis ini, belum tentu dapat. Kan disebutkan man yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, menyeru kepadaku, pasti aku akan ijabah. Nah menyeru apa SIM 3? Gerutu yang ada. Kok tahu Ustaz? Loh, saya juga pernah buruh pabrik Pak, walaupun belum pernah jadi karyawan, alhamdulillah. Terus jadi karyawan nggak bisa duduk di sini lah Pak. Dulu di di kawasan industri Pulau Gadung. Man yas'aluni fa'atihi fa'utihi. Barang siapa yang meminta padaku, pasti aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, pasti aku akan ampuni dia. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di saat kita ini berdoa sepertiga malam terakhir, kok kita nggak diijabah. Nah keimanan kita, adab kita kepada Allah kita gunakan. Kenapa ya saya ini kok nggak diijabah? Bukan kenapa ya Allah kok tidak mengijabah. Yang ditanya kita, bukan Allah. Kenapa Allah tidak mengijabah? Yang benar kenapa saya belum diijabah oleh Allah? Nah itu yang benar. Karena pertanyaannya ialah pertanyaan menyalahkan diri sendiri. Kalau menanyakan kepada Allah, berarti secara tidak langsung kita menanyakan, kok Allah kok pilih kasih? Gitu. Allah itu tidak pernah pilih kasih. Adil, seadil-adilnya. Hadal hadithu hadasa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithun masyhurun bal mutawattirun. Insyaallah di sini ada ilmu mustalah hadis. Ini adalah hadis yang membicarakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang satu kejadian. Dan hadis ini ialah hadis yang masyhur, yang terkenal, bal mutawattirun, bahkan hadis ini mutawatir. Mutawatir itu apa? Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di tempat yang lain ucapannya sama. Sahabat itu kalau sekarang nih orang di Kalimantan ucapan sama dengan kita karena ada ini, gitu loh Pak. Kalau dulu kenapa disebut mutawatir? Karena tidak mungkin berbohong. Terus komunikasinya bagaimana? Gitu. Nah yang bisa ngecek mutawatir atau tidak siapa? Para penuntut ilmu hadis, kesana muter. Oh jawabannya sama. Oh berarti ini mutawatir, gitu loh Pak. Begitu juga ada hadis ahad yang berkembangnya mutawatir. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Itu mutawatir intishar. Apa? Mutawatir di dalam penyebarannya.
Nah, nantinya dibagi-bagi seperti itu. Ada mutawatir di awal disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal itu apa? Antum semua sahabat mendengar, ini mutawatir dalam pendengaran, langsung mutawatir. Tapi ada yang mutawatir setelah sahabat ini mengajarkan kepada yang lain, kepada yang lain lagi, di bawah yang lain lagi. Contohnya apa? Ya hadis innamal a'malu binniyat. Hadisnya ahad tapi mutawatir. Jadi pahami? Bukan di saat kita pusing muter-muter, bukan. Dan sampai keliru mutawatir dengan muter-muter. Walam yarfa' ahadun minas sahabati lisanihi. Tidak ada satupun sahabat yang mengangkat suaranya, berani bertanya, yaitu berkaitan dengan hadis tadi, yaitu apa? Ya Rasulullah, masa nggak ada? Masa seperti itu ya Rasulullah? Yang benar Rasulullah. Marah tuh nggak pernah seperti itu. Kalau kita sekarang yang benar. Liyaqula ya Rasulullah kaifa yanzil? Nggak ada satupun sahabat yang bertanya ya Rasulullah, yang ada ya Rasulullah. Gitu ya, tidak pernah ada yang bertanya kaifa yanzil, bagaimana turunnya Allah itu, bagaimana turunnya? Nggak pernah. Kalau sekarang ada. Nah kalau ini di luar Ahlussunnah. Tapi kalau poin kita ini berkaitan di saat hadis itu dibacakan sahih, ya ada rujukannya, kita tidak boleh pilih-pilih. Oh ini nggak terkenal, saya mau dengar. Atau apa? Saya akan tanyakan ke ustadz yang lebih terkenal dulu. Kalau pas benar, baru saya percaya mutawatir. Belah banget, ini udah belajar gitu. Makanya ada orang yang sok-sokan mutawatir, aslinya dia ahad. Ya, bahkan gharib. Bukan gharib yang tadi Fatu Balil Ghuraba, bukan. Dia pengen kelihatan mutawatir tapi gharib. Karena apa? Mensyaratkan sesuatu yang tidak ada asal usulnya, syad. Dilakukan malah. Wa hal yakhlu minhu al-'arsy am la? Tidak pernah mereka juga berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau Allah itu turun, ya arsy-nya kosong dong. Itu kita. Wa ma asbaha dzalik, atau dan pertanyaan-pertanyaan semisal dari itu. Lakinna najida ba'dhan nas yatakallamu fi mithli hadza. Adapun zaman sekarang kita ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang apa? Alam gaib, pengennya bertanya dijelaskan saat sekarang ini. Makanya saya terus mengulang-ulangi, jika hadis ataupun ayat maupun hadis berkaitan tentang alam gaib, kita ini nggak paham, ya itu memang alam gaib. Kita imani dan percayai, sudah selesai. Tugas kita ini suruh mempercayai, bukan disuruh memikirkan. Begitu juga ada pertanyaan sekarang, misalnya apa? Banyak kaum muslimin itu apa? Apa faedahnya saya ibadah ini? Apa manfaatnya saya melakukan ini? Sahabat itu tidak pernah bertanya seperti itu. Tidak pernah. Sampai Rasulullah itu menjelaskan. Kalau ada faedahnya, beliau jelaskan. Ada ibadah yang tidak disebutkan faedahnya. Kalau kita harus tahu dulu manfaatnya baru kerjakan. Lah duniawi yang seperti itu, kalau ada gajinya, ada ininya dikerjakan. Kalau enggak, ya enggak mau. Begitu. Lo ibadah mau dikiaskan ke duniawi. Jadi kalau tahu manfaatnya baru kerjakan. Kalau tidak ada manfaatnya, kita belum tahu manfaatnya, kita tidak mau kerjakan. Ada tidak? Banyak. Itu apa? Atau misal kita waktu itu pernah anak menyampaikan di tempat lain bahwasanya sahabat ini
ibadahnya sahabat seperti ini. Ada pertanyaan, Ustaz? Apa? Seberapa jauh atau halangan apa yang bisa dimaafkan agar tidak melakukan itu? Maksudnya, jadi apa? Saya menjelaskan bahwasanya para sahabat melakukan ini. Bukannya apa, Ustaz, saya akan segera mengamalkan, tapi minta rukhsah gitu loh. Minta keringanan. Ada keringanan, Ustaz. Yang pahalanya sama, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Ya Allah. Coba belum, ya. Tapi apa? Minta keringanan. Bahkan waktu itu spontanitas, anak jawabnya bentar. Jawabnya bentar. Ya Allah, tak bilang bentar. Tidak pernah didengarkan dari salah satu sahabat itu apa? Pernah minta ya Rasulullah apa? Misal berkaitan tentang jihad. Jihad itu kan mempertaruhkan nyawa. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada seruan jihad. Tidak ada di antara mereka mengatakan ya Rasulullah bisa nggak jihad di rumah gitu kan? Gitu. Kalau sekarang ada ungkapan jihad di rumah, di mana? Dengan duduk santai, senderan, buka biru jihad katanya. Sambil apa? Mengepalkan ikon tangan dengan ini katanya jihad. Serbu gitu. Katanya cuma di tulisan roh gitu. Katanya jihad. Itu jihad apa? Terus apa? Jempol. Terus semangat, terus senyum. Malah kebalik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat tidak diajak perang nangis. Kalau kita sekarang nggak diajak perang, alhamdulillah selamat. Kalau dulu nangis, nggak diajak nangis. Kalau dulu nggak nuntut ilmu mumet, kalau sekarang nuntut ilmu mumet. Karena apa? Pembahasannya nyindir terus gitu. Padahal kalau kita ini mudah mengambil kesimpulan, yaitu setiap orang menuntut ilmu tersinggung pasti penyakitnya ada. Di saat dia nggak datang lagi, ataupun apa, dia nggak kuat dari nasihat yang disampaikan, padahal itu datangnya dari Allah dan Rasulullah, kebaikan tidak ada pada dirinya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Misalnya kita satu contoh mudah, nah ini yang tadi saya sebutkan, bahwasanya di saat saya mau melanjutkan satu materi harus memberikan banyak contoh dulu biar paham ya. Salah satu contoh, Pak, ada 10 orang masuk ke dalam warung makan, 9 orang mengatakan bahwasanya masakannya enak, terus 1 orang mengatakan masakannya nggak enak. Kita harus percaya mana, Pak? 9. Kalau ilmu agama boleh nggak seperti itu? Ayo, anak tanya. 100 orang masuk ke masjid, 1000 orang masuk ke masjid, 900-nya mengatakan nggak enak, 10-nya enak. Boleh nggak kita percaya kepada yang 900 orang? Kenapa? Nah tadi katanya 9 orang betul dirasa. Lah ini juga dirasa, Pak. Ya ini coba di mana? Misalnya gini, wow kasihan orang punya, oh nggak enak, kayak gitu misalnya seperti itu. Nah antum lebih percaya yang banyak atau yang sedikit? Ayo. Yang senyum Indonesia itu seperti itu. Senyum berpahala apa senyum bingung? Makanya kan orang-orang Saudi, ulama-ulama yang datang ke Indonesia senang itu seperti itu. Murah senyum nggak tahu yang murah bingung. Senyumnya itu karena senyum bingung nyengir gitu.
Kalau orang sana kan di saat bingung ya diam, itu mikir, bukan senyum. Kalau tumbe ya masih obatnya belum diminum. Ayo sampaikan, apakah bisa tadi itu 9 orang mengatakan enak, terus kita percaya, terus kita berbicara tentang majelis ilmu, tentang ilmu agama. Bolehkah kita percaya dengan banyakkan orang berbicara, info banyak orang ngomong? Boleh kan? Hah? Boleh atau tidak? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana? Ya. Loh, nanti ada bantahan lagi. Itu menurut antum gitu. Ayo gimana coba? Nanti ada bantahan lagi. Bagaimana tidak ada bantahan lagi? Jadi kita sekalian jawab selesai gitu loh. Misalnya banyak kaum muslimin di luar sana yang mengaku sunnah mengatakan ngaji sama Ustaz Badrul Salam enak. Ada yang mengatakan ngaji LBN Ustaz Abdul Hakim ini gitu. Bagaimana ini meluruskan sama-sama enak gitu loh. Karena apa? Semuanya menyampaikan ilmu agama. Dan di saat mengatakan ini enak, ini enggak enak, ini enggak enak, apalagi berkaitan dengan agama, itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan enak, ini pakai iman. Pokoknya setiap yang disampaikan tentang agama enak semua. Tapi kalau jawabannya ini urusan duniawi, ini urusan akhirat, nanti ada jawaban lagi. Itu menurut antum, mau antum ngaji ke sana, gitu. Bisa dipahami kan? Wa yaqulu kaifa yakunu 'ala al-'arsy wa huwa yanzilu ila as-sama'i dunya. Bagaimana arsy, keadaan arsy jika Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia? Tidak pernah para sahabat bertanya seperti ini. Wa ma asbaha dzalika minal iradati allati yuridunaha. Atau yang semisal dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang inginnya membantah bahwasanya Allah itu di atas arsy. Walau annahum talaku hadal haditha bil qabuli. Bahwasanya mereka itu apa? Saling percaya dengan apa yang mereka dapatkan dalam berkaitan dengan urusan yang gaib. Allah di atas langit dan yang berkaitan dengan yang gaib yang lainnya. Wa qalu innallaha mustawin 'alal arsyihi. Akan tetapi para sahabat berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla itu di atas arsy, istiwa di atas arsy. Wa ulu minal liza liwazimi dzatihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tinggi, zatnya tinggi. Wa yanzilu kama yasha. Allah turun kehendaknya, sesuai kehendaknya. Subhanahu wa taala. Nah ini keliru. Apa bunyi di situ? Setelah subhanahu wa taala bunyinya apa? Hurufnya apa? Hurufnya apa? Lam terus? Lam panjangnya? Lam alif terus salah ini. Yang benar ka, domir ka. Karena apa? Domirun mansub. Kalau apa? Domir ta berarti marfu di fi'il madhi. Ini fi'il mudhari.
yang artinya la nadfa'uka, kami benar-benar akan membantahmu. Jadi siapa yang menanyakan lima kaifa dan yang lainnya bertanya berkaitan dengan bagaimana Allah turun dan yang lainnya, kami benar-benar akan membantahmu dari syubhat ini. Jadi kalau nggak belajar ya pokoknya benar seperti ini. Nah saya ngecek itu tidak ada. Nah nunda fa walam yatakharru fiha akhbarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kalau di situ nggak ada kan urusan kayak gitu tadi. Salah-salah nggak ada. Nggak ada. Oh benar terus. Dan mereka tidak memberat-beratkan diri dari di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka tentang Rabb-nya. Sudah selesai. Jadi apa? Mereka itu tidak pernah memberat-beratkan diri kalau ada kabar yang berkaitan tentang alam gaib. Sudah selesai, imani selesai. Adapun sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dan di pertemuan yang sekian baru saya sampaikan materi nuntut ilmu, adab dan akhlak nuntut ilmu ini aslinya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mengaku sebagai ahlu sunnah bermanhaj salaf dan dia menuntut ilmu, sehingga nuntut ilmunya itu lurus dan benar dengan adab dan akhlak. Tentu lebih baik orang yang apa? Orang yang baru ngaji terus ngajinya kita ilmi, nggak kaget. Siapa yang kaget? Karena dia dulunya itu dapat apa, terus kok ada kitab yang membahas mengoreksi kita, kan seperti itu. Tapi coba kita baru ngaji nih, baru kenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf Ahad kemarin, terus ketemu kajian seperti ini, kaget tidak kaget. Kenapa kita kaget? Karena penyakitnya banyak, nggak ketulungan. Sehingga apa? Kok kayak gini? Ya iya, penyakit kita banyak. Kita sesali, jangan sesali. Kita bersyukur. Sebabnya apa? Kita sudah diberikan kesempatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, salah satunya bisa hadir ke majelis ilmu yang membahas tentang adab dan akhlak nuntut ilmu. Materi ini tidak dipungkiri apa? Materi sangat besar dan sangat manfaat di tengah tubuh ahlu sunnah. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Di tempat-tempat lain itu minta membahas ini. Apa manfaatnya kalau jaraknya misal sama-sama Jabodetabek saja? Saya masih tanya. Kalau kita ini benar menuntut ilmu tentang adab dan akhlak nuntut ilmu lah, melakukan sebentar. Perjalanan lama-lamanya 2 jam nggak apa-apa untuk ngaji gitu loh. Nuntut ilmu, jangan kita ini apa buka majelis lagi tentang adab dan akhlak nuntut ilmu. Berarti kita tidak beradab dan tidak berakhlak gitu loh. Sebabnya apa? Minta lagi. Maksud tidak? Di saat kita ini pengen beradab, pengen berakhlak, tapi apa? Dapat misalnya apa? Ustaz, bukan kita berilmu lagi, berarti antum nggak beradab gitu. Nah gimana beradabnya gitu loh. Kalau beradab itu ya datang terus apa? Kita yang menularkan ke teman-teman, ke sohib-sohib kita, itu yang benar. Nah, kecuali apa? Gimana? Indramayu atau Subang, Cirebon lah pantas buka lagi. Jabodetabek itu ya apa? Kita ini banyak ketinggalan ataupun sunnah ringlah itu tidak digunakan. Padahal jazakumullahu wa iyyakum rihlatul ilm, yaitu melakukan perjalanan yang sedikit jauh dari kebiasaan kita menuntut ilmu, itu akan mendatangkan ilmu yang luar biasa banyak, ataupun yang mungkin apa 1 ayat 2 hadis ataupun yang lainnya yang tadinya nggak paham bertahun-tahun nggak paham, di saat kita ini berjalan sedikit jauh paham Pak. Karena Allah itu ngasih ilmu. Ini saya sampaikan pengalaman anak dulu, baru nanti saya sampaikan dalilnya.
Itu apa? Di saat anak menuntut ilmu itu misalnya apa? Situ tulisan Hyundai di depan. Berarti dekat apa jauh, Pak? Misal rumah saya di sini, terus ke sana, dekat apa jauh, Pak? Itu dapatnya 10%. Tapi di saat anak menuntut ilmu sampai ke Cilengsi, materinya sama persis, dapatnya bisa sampai 70%. Kok kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Kok kenapa seperti itu, Pak? Ayo silakan dipikirkan. Kalau pencapir. Kenapa kok bisa seperti itu? Ayo. Benar Pak? Yang benar. Hah? Yang lain silakan. Kenapa kok dapatnya beda? Apa Pak? Yang dekat itu aja loh Pak. Materinya sama. Saya jawab, wah jangan-jangan belum pernah melakukan semua ini. Pantas. Yang lain? Jawaban dari Hasan, misal benar, maksudnya apa? Itu benar. Apa? Kalau memang seperti itu, kenapa yang melakukan kok sedikit? Kenapa yang melakukan sedikit? Muncul pertanyaan lagi. Kalau kita sudah tahu bahwasanya apa didoakan oleh malaikat, dihitung sebagai jihad fisabilillah, kenapa yang melakukan sedikit? Sementara kaum muslimin yang mengaku Ahlus Sunnah itu tahu tentang dalil itu, kenapa yang melakukan sedikit? Dan nanti dulu pertanyaan ini, yang tadi dulu. Ayo. Begitu juga ada loh kajian yang metode seperti ini ditakuti oleh jamaah. Itu Ustaz ngaji kok ditanya terus gitu loh. Syekh Utsaimin itu modelnya seperti ini loh. Syekh Utsaimin itu modelnya seperti ini. Dan apa? Kalau seringnya Anda tahu, orang yang di belakang-belakang itu akan ditanya. Kalau yang di depan biasanya kelihatan siap, jadinya nggak ditanya. Yang ngumpet-ngumpet ya antum. Yang ngumpet-ngumpet akan ditanya. Kalau yang di depan yang udah siap, padahal belum tentu siap. Ayo, udah jawabannya singkat padat jelas. Kalau singkat padat mengenyangkan, udah tahu kan? Ayo udah tahu. Keberkahan. Kalau antum tahu berkah, kenapa nggak jalan? Ini udah jawab. Perjuangannya. Terus yang lain kemana? Masih ada tidak nih? Masih semakna itu sama maksudkan apa? Sensasi. Oh ini maksudnya tabligh akbar ini. Iya, kalau sensasi tabligh akbar, banyak jualan gamis, hirwan, gitu. Pokoknya rame gitu kan. Apa? Sebanding dengan usaha. Dan nanti kalau dijawab, tolong dijawab dengan alhamdulillah saya dapat ilmu, jangan oh ya, jangan dijawab seperti itu. Iya. Itu kelirunya kita
seperti itu. Oh gitu. Bukannya alhamdulillah dapat ilmu baru, enggak. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Taufik? Kita harus ganti namanya Taufik. Hah? Ada lagi yang nambahkan? Ya? Sementara ada yang deket loh. Tentunya harinya beda gitu. Kita ini misal contoh, misal malam Senin ada, terus di tempat yang lain malam Jumat. Kan bisa nunggu malam Senin, tapi kita hadir dua-duanya dan merasakan apa? Kok saya kalau ngaji jauh dapat banyak, kalau ini kok ngaji dekat sedikit. Permasalahannya kenapa? Sebabnya apa? Antum pernah merasakan seperti itu apa enggak? Pernah? Berapa tahun sekali? Misalkan perbatasan mungkin Pak. Hah? Oh betul, Masya Allah. Pasar Minggu. Iya. Nah ya kenapa nih? Sekarang ditanya alasannya, kenapa? Ketika antum kan pernah merasakan. Oh karena masih sedikit. Oh bukan itu pembahasannya, bukan masalah sedikit. Karena dari tadi menyebutkan kajian itu udah banyak gitu loh. Bukan masalah sedikit. Beda kalau masalah sedikit itu udah beda. Ayo. Nggak ada yang jawab atau yang menambahkan? Ya jawabannya mudah, karena Allah kasihan sama kita. Selesai. Jawaban dari tadi antum itu berkaitan tentang makhluk. Kelirunya itu di situ. Karena kita ini enggak berkaitan apa? Haknya Allah gitu loh. Dari tadi kan urusannya kan makhluk kan. Nah, kenapa kok enggak urusannya Allah? Udah selesai. Karena Allah kasihan. Jadinya kasih banyak. Apalagi apa? Semakin sulit perjalanannya, semakin dikasih banyak. Saya rasakan ini. Hujan dan yang lainnya petir, kita tetap jalan. Itu beda dengan di saat nggak hujan, di saat tidak ada masalah, itu dapatnya sedikit. Karena apa? Allah kasihan. Begitu juga nih Pak, saya sampaikan bisa bahasa Arab itu bukan saya pintar, karena Allah kasihan. Orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu agama kok bisa? Karena Allah kasihan sama mereka. Karena apa? Yang lain jungkel balik. Orang yang bisa bahasa Arab itu balik jungkel balik jungkel terus kayak gitu. Jadinya jadi gitu. Kasihan bukan karena pinter. Keliru kalau ada orang ngomong itu oh pinter, karena kasihan. Yang kasihan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini juga apa? Tidak bolehnya sombong kalau dapat ilmu. Wong kita dikasihani Allah kok belagu gitu loh. Paham? Mudah selesai kan? Gampang? Kenapa kok dapat banyak? Karena dikasihani Allah. Kenapa kok urusan gaji kok nggak nambah-nambah? Ya karena kerjanya dekat, bolak-balik di situ-situ terus. Emang ada daurah ngaji, daurah kerja ada? Hah? Ada nggak Pak? Pindah tempat, terus tablik akbar kerja ada nggak? Ya kan ada kerja rutin kan? Kenapa ngaji rutin kok nggak mau? Antum pernah nggak Senin kerja di mana, Selasa kerja di mana, Rabu kerja di mana? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ajik di situ berarti kan kerja rutin kan? Kenapa kerjaan rutin kok nggak mau? Kerja rutin kan dapat hasil, begitu juga kerjaan rutin dapat hasil. Kalau dahulu para sahabat itu kerja
kerjanya nggak rutin Pak, serabutan. Baru saya enaknya sendiri, pokoknya saya pengen ini ya ini. Tapi kalau ngajinya rutin, kalau kita ngaku. Ya, makanya makhluk sekarang itu ya seperti ini. Kelihatannya pinter tapi kelihatannya doang. Atau apa? Kayaknya pinter, aslinya miskin. Loh kayaknya, lah miskinnya kapan? Tapi kalau sepertinya Anda itu bodoh, alhamdulillah. Nah iya gitu. Kalau dibilang sepertinya aku pinter ya, harusnya marah. Bukannya malah cengenges, senang gitu loh. Dipuji-puji ya, terus kita ini senang, wah dia anggap pinter, oh dianggap gitu loh. Baru dianggap, belum diangkat tuh. Idan al-wajibu alaina an natalaqqa ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min umuril ghaibi bil qabuli wa taslim. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk menerima setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang gaib dengan ketundukan dan taslim, berserah diri, menerima dan tunduk. Wa an la nu'aridaha bima yakunu fi adna adhanina minal mahsusi wal masyahidi. Tidak boleh kita ini modelnya apa? Di saat urusan gaib pengennya diraba-raba, harus dirasakan dulu, nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Misalnya Pak, di kuburan itu orangnya hidup terus digali kuburannya. Nah ini namanya maksus, pengennya diraba dulu. Nah kita ini percaya, begitu juga kita percaya malaikat ini menaungi kita. Nah sayangnya percayanya baru di saat disampaikan kalau ada malaikat di majelis ilmu. Antum di saat hadir ke majelis ilmu dimanapun, khususnya ataupun sekarang di sini, antum datang ke sini itu pernah nggak dalam perjalanan itu saya pengen dinaungi malaikat? Pernah nggak sekali? Saya tanya sekali. Ayo Pak jawab. Senyum lagi mesti. Nah itu yang menjadikan kita ini apa? Kelihatannya ngaji tapi nggak dapat apa-apa, seperti itu. Pas giliran kita ini merasa yakin, merasa ini karena apa? Kita ini dinaungi malaikat. Oh gitu ya. Itu ungkapan yang belum percaya sih. Oh gitu ya. Apa iya? Lah kan sama. Kalau para sahabat nggak pernah seperti itu. Makanya kenapa kita ini bisa semangat menuntut ilmu? Karena apa? Salah satunya tahu saya mau hadir walaupun petir dan yang lainnya, saya hadir. Dan juga saya sampaikan sebelumnya, kalau ada orang diajak ngaji, yuk ngaji, hujan kok, biasanya nggak hujan yang nggak ngaji kok, alasan tok itu. Li'annal ghaiba amrun fawqa dzalik, karena perkara yang gaib, alam gaib itu di atas pikiran kita, nggak bisa dijangkau. Wal amsilatu ala dzalika katsiratun la uhibbu an atila bi dzikriha. Keren, Syausimin keren luar biasa. Di mana kerennya? Di saat Bapak menjelaskan tentang perkara yang gaib, saya nggak suka untuk memanjang-manjangkan, karena tugasnya makhluk hamba Allah itu apa? Suruh sami'na wa ta'na, apa yang dipanjangkan gitu loh. Saya nggak suka untuk memanjangkan apa? Contoh-contoh berkaitan alam gaib, karena tugasnya bukan suruh memikirkan tapi suruh mengimani. Innama muqiful mu'minina min mithli hadhihi al-ahadithi huwa al-qabulu wa taslimu bi an yaqula sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbarallahu an dzalika fi qawlihi amana rasulu bima unzila ilaihi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285.
Jadi apa? Sesungguhnya seharusnya sikap seorang mukmin dari contoh kejadian-kejadian gaib ini, dia itu harus menerima dan tunduk pasrah, ketundukan bi an yaqula, dan dia berkata sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bukan membaca Al-Qur'an terus sadaqallah, bukan. Tapi apa? Di saat kita menemukan, kita misalnya sebelumnya mendengar satu hadis, terus belum pernah membuktikan hadis tersebut, terus pas giliran kita menemukan, kita ini hendaknya mengucapkan sadaqallah, kalau hadis sadaqa Rasulullah. Nah, kalau imannya tinggi, di saat dengar langsung sadaqallah, langsung sadaqa Rasulullah, seperti itu. Misalnya Pak, di saat kita menyampaikan ada gini sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak menunjukkan kagetnya kita. Karena apa? Kita sudah pernah diajari oleh Rasulullah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mendengar ada kejadian sadaqa Rasulullah. Misal satu musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus apa? Sadaqa Rasulullah. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan. Misalnya apa? Berkaitan orang yang meremehkan sunnah, pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Kita melihat ada orang yang diadab karena meremehkan sunnah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu juga mengatakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Itu. Atau sadaqallah. Yaitu afal yang dari ladina. Apa ayatnya? Ayo. Insyaallah. Saya apa? Fal yahdharil ladina an amrihi. Betul? Berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh menyelisihi perintah Rasulullah. Dalam ayat apa? Dilupakan. Falyahdharil ladina an amrihi tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Berhati-hatilah bagi siapa saja yang menyelisihi perintahnya. An amrihi. Di sini domir kata ganti kembali kepada Rasulullah SAW. Dia akan ditimpa fitnah. Kalau dalam bahasa Arab nakiro itu umum, tidak ada alif lamnya. Fitnah yaitu apa? Dia akan disibukkan urusan-urusan yang membuat dia jauh dari urusannya Allah Subhanahu wa taala. Misal apa? Dia mengganggu dakwah, dia melecehkan orang yang sedang belajar agama dan yang lainnya. Dia akan ditimpa fitnah, anaknya sakit, uangnya hilang, kendaraannya mogok dan yang lain, diberikan fitnah, enggak berhenti. Tidaklah diangkat fitnah itu, kesulitan itu, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus misal kita ini melihat satu orang yang dia misal memusuhi dakwah, terus apa? Kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga apa? Sadaqallah. Maha benar Allah. Kenapa? Oh, sebabnya dia menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan kesibukan. Oh, yusibahum adabun adim atau alim? Enggak ada yang bantu. Atau dia akan ditimpakan adab yang sangat pedih. Apa? Menyelisih perintah Nabi. Masya Allah. Dari mana, sisi mana? Ya seluruh, baik kecil maupun besar. Kalau dia menyelisih perintah Nabi dengan sengaja, dia tahu, maka dia punya hak untuk menunggu adab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang awam itu yang memusuhi misal apa? Orang jenggotan seperti kambing. Mereka kenapa enggak diadab? Sebabnya apa? Mereka awam. Mereka tidak tahu. Tapi jika di saat ada orang yang apa? Dohirnya tampaknya sama seperti kita, ustadznya sama, apanya sama, kamu memusuhi kita, dalilnya tahu, tunggu saja adab datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Berarti adab itu untuk siapa? Orang yang tahu dan dia menerjang gitu. Makanya orang yang tidak tahu itu tidak dihukumi dosa. Misal contoh, anak kecil kita, Pak, anak kita sholatnya salah. Apa kita marahi? Apa kita ketawa? Kita ketawa atau marahi? Ya yang ada tertawa. Tapi coba kalau ada orang dewasa sujud lonjor, kakinya kayak tiduran gitu loh, bukan terlentang tapi apa? Tengkurap kayak gitu. Kita marahin apa gimana, Pak? Ya marahin, Pak. Sebabnya apa? Dia tahu hukumnya kok kelakuannya seperti itu. Kenapa anak kecil kita ini kalau sholat salah itu kita ketawa karena mereka belum tahu, lucu gitu. Lucu. Ya misal contoh anak saya sendiri kalau lihat anak yang umur 2 tahun itu kalau ikut sholat pas sujud mesti tiduran gitu kan, kayak mau renang gitu kan. Lucu karena apa? Orang yang belum paham. Tapi kalau yang udah paham, di saat anak kita yang sudah mulai kelas 2, kelas 3 dan yang lainnya, ya jangan lucu gitu loh. Sholatnya salah gitu loh. Bukan malah ketawa, kalau ketawa ya dilanjutin terus salahnya itu. Jadi wajib bagi kita untuk menerima dan tunduk dari apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kami beriman dengan Rasulullah SAW dengan apa yang diturunkan kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-285. Ini terakhir, masuk ke paragraf selanjutnya. Fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut akidah, maka akidah adalah satu kewajiban yang dibangun di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Dan setiap manusia dia harus mengetahui akidahnya. Tidak perlu dia itu harus setiap akidah itu harus masuk akal. Seringnya itu malah akidah itu tidak masuk akal. Tapi kalau fikih jelas masuk akal seringnya. Tapi ada juga fikih yang tidak masuk akal. Misal menggerak-gerakkan jari katanya memukul syaitan. Masuk akal tidak? Ya tidak masuk akal. Kalau ada yang mengatakan masuk akal berarti dia tidak beriman. Gitu loh. Lah kita pernah melihat setan nggak di bawah jari kita? Kan gitu. Kalau pernah melihat baru masuk akal. Karena tidak melihat disebut tidak masuk akal. Oh, namanya tidak masuk berarti apa? Alat untuk mendeteksinya yaitu mata tidak pernah melihat. La aqulu la madkhala lil aqli fiha. Tidaklah aku katakan la madkhala lil aqli fiha, yaitu tidak masuk ke dalam akal, tapi tidak ada tempat bagi akal untuk memikirkan. Nih, Syekh Utsaimin tadi saya menyebutkan dengan ungkapan tidak masuk akal, tapi Syekh Utsaimin meluruskan yang benar tidak ada tempat untuk akal. Gitu. Memikirkan nggak boleh berarti. Jadi ungkapan tidak masuk akal itu keliru kata Syekh Utsaimin. Yang benar itu tidak ada tempat akal di situ. Adanya hati untuk meyakini. Mudah nggak nih? Jadi ungkapan tidak masuk akal itu keliru. Yang benar ialah tidak ada tempat akal di situ. Maksudnya Tidak boleh memikirkan. Wa inna ma aqulu la majala lil
Nah itu tunjuk diulangi beliau. Sesungguhnya aku katakan tidak ada tempat, tidak pantas akal memikirkan perkara-perkara yang gaib. Gak pantas. Buktinya aja alam gaib, spiteng gak pernah dipikirin. Kenapa mikirin urusannya Allah? Pernah gak Pak? Kita pikirin alam gaib spiteng. Setiap yang masuk ini sebagai saudara saya gitu. Itu aja gak pernah kok. Yang jelas bukan alam gaib yang sesungguhnya bisa dibongkar, bukan? Itu ditempelin sedot WC. Itu aja nggak pernah memikirkan lah. Kenapa memikirkan tentang kedudukan Allah, ketinggian Allah? Li'anna ma ja'at fihi min nususin fi kamalillahi syahidatun minal abihil al-uqul. Karena apa-apa yang datang dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkaitan dengan akal. Jadi akal yang sempurna itu bukan akal yang banyak mikir untuk berkaitan dengan dalil, bukan. Tapi akal yang banyak tunduk itulah akal yang sempurna. Itu di situ yang berkaitan lau tahurat qulubuna sampai akhir itu akal yang bersih, hati yang bersih, akal yang bersih. Tidak pernah memikirkan ini itu, tapi intinya apa? Kalau seorang itu pikirannya bersih, hatinya bersih, itu apa? Dia tidak pernah akan merasa puas dalam urusan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran tidak pernah puas. Tidak pernah kan saya sibuk, saya kan ini, nggak pernah seperti itu. Wa in kana al-aqlu la yadriku tafasila ma yajibu lillahi min kamali. Dan jika akal itu tidaklah memberikan penyesuaian apa yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Akal itu tidak berpikir. Kenapa liberal itu sesat dan menyesatkan? Karena mereka itu banyak berpikir, bukan banyak tunduk. Makanya orang sesat itu banyak yang cerdas, tapi keblinger. Ini. Makanya saya nasihatkan kepada diri anak sendiri dan antum sekalian. Kalau anak sendiri alhamdulillah hampir 9 bulan, hampir melahirkan. Itu apa? Tidak main biru, anak meninggalkan biru. Bukan anak terlupakan dari passwordnya masuk itu, enggak, tidak. Tapi apa? Anak rasakan kerasnya hati mainan itu. Di saat nggak butuh, misalnya apa? Sare pengumuman sekolah, misalnya udah sebelum udah tutup lagi, selesai, ketemu lagi tahun depan, misalnya seperti itu. Panas misalnya antum itu apa? Ikut-ikutan komentar, oh nggak boleh memilih pemimpin yang kafir. Di Bekasi tidak boleh memilih pemimpin perempuan, capek. Apa urusannya? Terus apa bawakan ayat, bawakan ini lah, pas. Paham enggak? Yang benar itu ialah kita ini berjuang ya seperti ini, menuntut ilmu dan yang lainnya berapa itu lebih punya tarik, punya kekuatan. Dan bahkan ada yang mengatakan hidup nyaman tanpa biru. Betul. Al-Quran jarang dimurojaah, biru dimurojaah terus, tanpa ta'awud, tanpa basmalah. Jam berapa terakhir dilihat, oh berarti mati gitu kan? Ya berarti mati orangnya. Terakhir dilihat, terakhir dibaca, ya, Masya Allah. Itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kamu, mata anda itu digunakan untuk apa?
Lebih banyak melihat Al-Quran atau tidak? Ya Allah, saya di Facebook melihat Al-Quran, tapi untuk ajar debat, oh nggak masalah, apa? Tidak ada manfaatnya. Nanti ini akan ditanyakan, Pak. Apalagi grup-grup kajian itu hanya untuk ajang terkenal. Sekarang itu ada orang jadi admin grup saja bangga, setengah mati setengah, stroke berani. Bisa tanya. Sebabnya anak merasakan pengalaman. Makanya anak apa yang anak sampaikan itu apa yang anak sudah kerjakan, gampang selesai. Yang belum pernah saya kerjakan, insya Allah di sini atau di mana-mana belum anak sampaikan. Susah masalahnya, Pak. Kalau yang sudah dikerjakan kan gampang, Pak. Gampang. Jadi apa? Ada pertanyaan Pak, kan saya tanya dulu. Maaf, ini siapa? Biasanya seperti itu, nggak mau anak jawab dulu sebelum ngaku. Terus dengan bangganya dia, saya admin grup ini. Ditanya nama, jawabannya admin grup ini, drop. Jadi grup admin aja berlaku gitu loh. Insya Allah. Itulah Ahlus Sunnah seperti itu. Apa susahnya mau ucapin nama sih, Pak? Ini loh Ustaz, ada yang bertanya di grup, saya nggak tahu jawabannya, ya semakin bodoh. Lah kenapa kok orang yang bertanya itu nggak jadi kita ini jadi calo yang baik, yang beriman? Nih tanya langsung aja sama ustaznya, kenapa dicalonkan itu loh, Pak? Ada brokernya di tengah-tengah itu apa sih? Nah kenapa langsung? Nih tanya langsung ya, gitu kan? Dicalon biar kelihatan pinter. Aslinya, ya udah ngaku. Makanya jangan senang jadi admin, belum tentu masuk surga dengan mau jadi admin. Terakhir, bukan penutupan ini nggak ada lagi hari ini. Ya. Sebagai penutup, saya sampaikan nasihatnya dari Al-Ustaz Fauzan Imna Hafidhahullah Ta'ala, Mudir Madinatul Quran. Yaitu apa? Di luar, ya kita ini berarti di luar mahat sih, di luar pesantren, berarti di luar kita ini berarti termasuk. Itu apa? Banyak Ahlus Sunnah yang mengaku Ahlus Sunnah rusak. Ini pembicaraan dan anak minta nasihat beliau. Terlebih para perempuannya. Misal gampang satu contoh itu apa? Kabar baik dengan kabar buruk disebarkan di tengah kaum hawa, kaum yang diciptakan dari tulang yang bengkok. Lebih cepat mana, Pak? Berita baik atau berita buruk? Berita buruk. Kenapa? Bengkok. Kenapa kok bisa bengkok terus seperti ini? Suaminya bengkok. Suaminya menggunakan manhaj perempuan. Begitu juga sekarang bukan hanya perempuan, laki-lakinya ikut-ikutan. Yaitu coba di saat ada kabar baik, misal contoh Pak Sugeng, misal contoh ini tetangganya kemarin yang ngontrak baru di Megara Gensi, sebelah rumah yang dulu ngontrak Pak, sekarang beli rumah di Tropicana. Misal seperti itu, ini urusan duniawi. Nah, bagaimana keimanan Pak Sugeng itu dijajah? Siapa? Ada ujian. Beliau akan mengatakan alhamdulillah atau akan mengatakan sebaliknya. Kalau mengatakan alhamdulillah berarti apa? Dia tidak pakai manhaj perempuan, tidak pakai metodenya perempuan. Ini secara umum loh. Secara umum itu perempuan seperti itu.
Siapa perempuan yang baik? Perempuan yang jika ada berita miring nggak disebarkan, itu perempuan yang baik. Kalau perempuan yang jelek, ya coba sih Pak, sebarkan satu berita jelek sampai Merauke sampai cepat luar biasa. Pihak pengiriman JNE TV itu mau nulis ini pakai kilat atau apa, udah nyampe sana, udah nyampe tujuan. Belum dicatat udah nyampe tujuan, udah sampai. Kirimannya apa? Fitnah. Bukan paketan herbal atau paketan apa, fitnah nyampe gitu. Tapi kalau kebaikan dikomentari dari mana dan bagaimana. Tapi seharusnya di saat ada kabar baik itu apa? Ucapkan pertama kali alhamdulillah. Bukan apa? Oh, saya tahu itu duitnya dari mana itu. Gajinya sedikit kok bisa di Tropicana misalnya. Nggak boleh seperti itu. Yang ada ialah alhamdulillah nanti saya kapan-kapan nginep kan gitu. Tapi pas giliran berita miring langsung gitu ya, gitu langsung didukung. Misal contoh yang pernah saya rasakan, saya dengar sendiri, yaitu apa? Ada dua orang yang ngobrol. Terus apa? Teman kita itu dulu si Fulan itu sekarang udah bisa bahasa Arab. Terus orang yang diajak berbicara itu nggak terima. Harusnya kan mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan teman saya juga udah bisa bahasa Arab. Benar-benar parah, luar biasa. Lah padahal yang jawab itu bisa nggak Pak? Nggak bisa lah. Kenapa membanggakan orang lain? Karena nggak terima kabar baik temannya itu sudah bisa. Seharusnya Pak, alhamdulillah nanti saya tanya. Udah selesai. Tapi kalau kabar buruk, Pak kemarin itu temen yang belajar bareng sama kita sekarang sama-sama copot gak kuat belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Kan keliru. Males kita bareng-bareng. Gitu. Jadi di saat ada orang baik dikomentari, pas giliran ada kejelekan, alhamdulillah. Ini kelirunya di situ. Ini manhaj perempuan. Secara umum kalau perempuan yang baik tidak seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Poin kelima ini, masya Allah panjang. Di situ berapa paragraf Pak? Antum mengikutinya? Ya, terjemahan. Enggak, maksudnya di saat hari ini kemarin itu berapa paragraf yang antum rasakan? Hari ini saja. 3 paragraf ada. Panjang-panjang apa bedanya? Silakan jika ada pertanyaan, Ummahat insya Allah baik. Silakan pertanyaan. Ya bukti nyata, anak masih regulatul ilm Pak, minta nasihat ke ustadz yang lain, untuk ilmu ke ustadz yang lain, dapat ilmu dari belakang, pergi dari Cibitung ke Jonggol dengan perjalanan yang sulit, baru dapat ilmu. Ada tidak? Kalau tidak ada pertanyaan itu bukannya anak sedih, karena belagu. Nanti pas kita pengen bertanya dan nyampe rumah lah, ini saya pengen tanya lah. Bro,
Kalau nggak bertanya saya tanya nih. Ayo Ibu, ada yang ditanyakan? Pak, ada yang ditanyakan? Pertanyaannya loh Pak, jangan begini. Kalau begini itu bukan pertanyaan, mau menjelaskan. Gini Pak, kenapa seorang yang dia itu tahu ilmunya terus melakukan kesalahan dan dia sengaja, dia berdosa? Karena di saat dia itu menjaga derajatnya lebih tinggi baik di dunia maupun di surganya kelak, insyaallah ta'ala seperti itu. Ya tentunya berbeda. Nah kalau orang awam itu kan belum tentu dijamin. Lah orang yang dijamin kok melakukan kesalahan. Misal contoh gampang saja Pak, ada orang yang sekolah dibeasiswakan, ya kan? Dia beasiswa dibayari orang atau dibayari yayasan. Terus apa? Dia malas belajarnya, beasiswanya bisa dicabut ya Pak? Bisa, kan seperti itu. Sama, kurang lebihnya sama. Itu contoh mudahnya seperti itu. Berarti apa? Mudah, gratis dan yang lainnya. Lah kok melanggar? Ya udah dikeluarkan ganti yang lain. Mungkin orang awam dulu. Tapi jika orang yang melanggar itu orang yang datang, ya biasanya peringatan dulu, tidak langsung dikeluarkan. Kenapa langsung dikeluarkan? Karena orang itu paham. Contoh ya di kasus di pesantren, ya saya tidak menyebutkan pesantrennya. Terus apa? Santri ataupun yang musyrifnya itu mendengarkan pakai handset. Pas giliran ustadznya lewat, dia seperti melantunkan ayat suci Al-Quran. Misal apa? Pokoknya melantunkan seperti mengikuti lah, kelihatannya mengikuti. Setiap ada ustadznya lewat lagi, seperti itu lagi. Terus dicoba handsetnya diambil, nggak tahunya apa? Musik. Apa ini sikapnya? Dimaafkan atau tidak? Ya dihukum. Gitu loh. Nipu. Yang didengar musik, yang dilantunkan Al-Quran. Gitu loh. Begitu juga tidak dibenarkan dengan ungkapan apa? Ya mendingan saya bodoh. Ya nggak ada istilah bodoh. Misalnya orang awam itu kan apa? Lah ini nggak boleh apa-apa, nggak boleh, keliru. Banyak yang boleh. Begitu juga orang-orang yang apa? Melakukan kejahatan sedikit-sedikit kok haram. Yang haram itu sedikit. Jangan dibalik, sedikit-sedikit haram. Yang lain sudah dibuka sama Pak Sugeng. Kalau dulu saya bingung di saat belum tahu arti Sugeng Rawon. Itu apa? Pak Sugeng datang terus ini. Itu dulu. Iya benar. Di saat ada orang hajatan, kenapa kok mesti Pak Sugeng terus yang disambut itu? Oh nggak tahu yang artinya selamat datang. Lagi-lagi Sugeng Rawon, Sugeng Rawon. Ini orang ini kok ada terus. Kalau bulan yang lalu ataupun yang sebelumnya tanggal 2 itu ramai kajiannya, ramai. Karena waktu itu saya tanya, stres apa Pak? Jadinya ngaji gitu. Kalau antum mungkin baru gajian tanggal sekian ya, makanya ngaji. Atau lagi stres juga? Hah? Oh enggak stres. Kalau nggak ngaji stres ya? Insyaallah. Anda mau tanya? Enggak, nggak mau. Takut.
Jadi orang yang dianggap asing dalam kebenaran itu ialah orang yang dia itu melakukan kebaikan. Itu misal contoh, kita sudah menjelaskan tentang cadar dulu kan, belum lama kan tentang cadar ya kan, berhijab dan yang lainnya. Satu komplek membiarkan kalau ngaji ditutup, kalau pulang dibuka. Tadinya dibiarkan Pak. Terus apa? Kita dengan keberanian iman dan ilmu apa? Itu nggak boleh. Ini dalilnya ini. Terus antum diasingkan. Nah itu al-ghuraba yang benar gitu loh. Terasingkan yang benar, sebabnya apa? Meluruskan apa yang telah dirusak. Bisa dipahami Pak? Nah seperti itu, satu contoh seperti itu. Begitu juga misal ada orang yang mengatakan insya Allah. Insya Allahnya untuk apa? Melegalkan dia menyelisihi janji. Terus apa? Pak, insya Allah itu tidak seperti itu maksudnya, nggak boleh. Terus apa? Kita dituduh sok suci loh. Terus kita dijauhi al-ghuraba. Sebabnya apa? Kita memperbaiki yang salah. Tapi kalau ikut nyungsap, ya al-ghuraba sangit, gosok gitu. Bukan yang beruntung, sudah terasingkan. Terus apa salah? Misal apa? Kita mengasingkan atau mendiamkan orang yang nyuri motor. Benar apa salah Pak? Hah? Ya benar. Gimana sih? Kita tidak mau tanya kepada orang yang terbukti telah mencuri. Benar apa salah? Benar apa salah? Ya benar. Aduh gimana? Oh berarti pencuri apa? Jadi ada al-ghuraba yang benar, ada al-ghuraba yang salah. Yaitu misalnya apa? Ada orang nyopet, terus apa? Dikucilkan. Benar apa salah masyarakatnya? Ya benar. Kalau ada yang mengatakan salah, benar, apa salah berarti apa? Ya pencopet juga. Tapi di saat kita ini diasingkan, kita nggak nyopet, kita nggak apa, kita melakukan ibadah untuk al-ghuraba yang di dalam hadis. Itu loh Pak. Proses loading tri. Loadingnya lambat gitu. Ya apa Pak? Banyak istighfar sama Allah. Karena ilmu itu akan mudah masuk kalau kita ini banyak istighfar. Gitu. Kok banyak istighfar? Berarti emang banyak dosa? Iya. Ilmu kurang masuk, rizki kurang lancar, itu banyak dosa. Terus apa? Belum dapat jodoh, belum dapat keturunan, itu dosa. Terus apa? Ngaji mudah tersinggung, dosa, karena dosa. Bukan karena ustadznya kenceng ngomong, bukan. Ya biar gajian Pak, biar gajian. Biar gajian ya Pak. Pertanyaan? Sunnah atau kaum muslimin? Hah? Ya. Yang mengaku ahlus sunnah katanya. Ya salah satunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus lakukan walaupun itu diucapkan ringan, di jalan yang susah, di saat kita menuntut ilmunya, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang itu memilih teman.
Nah ini baru berguna. Di saat kita ini di komunitas yang rusak, ada ini berguna baru. Untuk apa? Untuk telepon, untuk apa gitu. Untuk apa? Yang baik-baik. Walaupun kita ini hidup di komunitas yang banyaknya rusak, misalnya seperti itu, baru berguna ini. Terus yang ketiganya, karena ada beberapa kriteria manusia, ada orang yang dia itu sanggup bertahan, bisa mewarnai, ada yang tidak bisa mewarnai. Ada juga nih, kapan seorang itu baik hidup di sekitar pesantren, kapan seorang itu tidak baik tinggal di lingkungan pesantren. Jadi salah satunya kriterianya ialah seorang kalau bisa mewarnai orang lain, tidak mudah terwarnai oleh orang lain, dia hiduplah di tengah masyarakat walaupun masyarakat itu banyak yang rusak. Karena kalau kita itu nggak di situ, nah yang benerin siapa? Nanti gitu. Yang nontonin siapa? Tapi di saat kita ini sudah terwarnai, carilah komunitas-komunitas yang baik. Kalau di saat kita ini nggak bisa jawabannya, ada yang bisa jawab. Jadi jawabannya ada dua. Kita boleh bertahan di situ kalau kita bisa mewarnai. Kita tidak boleh bertahan di situ kalau kita tidak bisa mewarnai. Sudah selesai. Ar-rajulu ala dini khalilin falyandur ahadukum man yukhalil. Begitu juga istri kita ini bina dengan hadis ini. Itu apa? Bergaul kalau jelas direkomendasikan suami. Kalau sendiri sampai detik ini istri itu bergaul atas rekomendasi anak. Silakan bergaul sama itu jangan. Itu bukan seperti ayam itu apa suruh sobong rono ning jowo. Ya. Pokoknya sana cari makan. Oh, enggak bisa seperti itu. Suami itu ar-rijal qawamun 'alan nisa, itu punya hak boleh bergaul sama siapa, tidak boleh bergaul sama siapa. Jangan dibebaskan sembarangan, enggak boleh. Istri itu kan dibeli dari orang tuanya untuk kita didik ya Pak. Nah, kalau kita sembarangan bergaul ya rusak. Apalagi kelihatan, misal contoh komunitas yang tidak baik itu apa? Yang pernah kita jelaskan, jika ada orang yang baru masuk, terus misal kurang tidak cadaran, terus apa? Baru ngaji ya nah ini jelek. Nah, suaminya kasih pasang lampu kuning, hati-hati, cukup kenal saja, itu. Tapi gini, masya Allah, baru pindah ya, gini, silakan mampir, bergaul baik itu. Suaminya yang komando. Pertanyaan laki-laki kenapa jawabnya perempuan? Karena yang sering rusak itu perempuan. Kalau perempuannya rusak, terus suaminya nggak punya filter, ikut rusak. Padahal dianya tidak pernah merokok filter, gitu. Karena udah ngaji, itunya doang yang ditinggalkan, tapi lisannya, tajamnya melebihi rokok. Itu loh. Nah, orang itu tidak tahu. Banyak orang meninggalkan misalnya Pak, takut dari riba-riba bank dan yang lainnya, leasing dan yang lainnya. Tapi seorang melakukan riba tiap hari dengan jalan apa? Menghibah, menghasut, mengadu domba dan yang lainnya. Itu riba paling tinggi. Wah, saya mau bersih dari riba, tapi tiap hari gunjing orang, itu riba paling tinggi. Nah, orang-orang seperti itu apa? Ditinggalkan. Hajar syar'i. Kalau kita jumlahnya banyak, kita hajar ke mereka. Kalau kita jumlahnya sedikit, kita yang menghajar diri, mengundurkan diri. Gitu loh. Terima kasih, saya mau pindah. Gitu loh. Itu banyak kok. Begitu juga nih nasihat dari dilupakan namanya. Kenapa di Bekasi itu secara umum penduduknya itu atos? Apa atos? Keras kepala.
itu kebanyakan dosa riba. Ada riba yang sudah tobat terus Allah kasih ujian dengan apa? Dengan hidupnya sulit dan yang lainnya, itu bentuk peleburan dosa. Kenapa? Secara umum kita cek ya, antara orang yang tidak pernah berkecimpung atau terlilit dengan riba itu beda. Di saat dapat nasihat itu terima kasih, tapi ada pun secara umum di Jabodetabek itu membantah dulu baru terima. Itu apa efek dari dosa riba? Yang dibumbui dirubah namanya dengan bunga mawar, bunga melati. Coba iklannya itu apa? Riba 5%, lari karena bunga gitu. Wangi gitu. Padahal riba yang paling kecil seperti orang berzina, melakukan hubungan intim dengan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Riba yang paling tinggi menjatuhkan kehormatan muslim yang lain tanpa hak, itu riba paling tinggi. Walaupun orangnya itu apa? Gak pernah utang bank, gak pernah KPR, tapi dia menjatuhkan kaum muslimin yang lain, dia melakukan riba tiap hari. Alhamdulillah bedanya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi kemerian yang akan datang. Ya betul. Hah? Apa? Kenikmatan. Ini serius Pak. Kemerian atau kenikmatan? Oh berarti ini udah yang apa seharnya baru, udah nggak bocor. Tadinya rembes bolak-balik ke bengkel. Ganti aja sekalian, jadinya apa? Enak larinya, tenaganya juga enak. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.